Om Swastiastu anak-anak, selamat pagi, apa kabar semuanya? Senang rasanya bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan, kesehatan. Anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa agar segala pikiran baik datang dari segala penjuru arah. Semoga apa yang kita lakukan bisa terlaksana dengan maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Om Awigenamastu Yenamosidam. Om Sidiarastu Tat Astu Swal. Om Anubhadra Ketrawali Yatu Wiswata. Baiklah, setelah kita bisa membaca doa bersama, Ibu yakin kita sudah diberikan kecerahan pikiran untuk bisa melanjutkan pada aktivitas selanjutnya. Pada pelajaran pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi karma pala, yaitu mengenai sorga dan neraka. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui materi pelajaran kali ini yaitu sorga dan neraka, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kesempatan pagi ini tidak lain yang pertama adalah melalui kegiatan pembelajaran diskusi dan tanya jawab, baik individu maupun kelompok peserta didik mampu yang pertama menumbuhkan perilaku yang baik atau yang disebut dengan subha karma dalam ajaran agama Hindu. Kemudian tujuan yang kedua, menumbuhkan sikap sopan santun kepada orang tua, pendidik, dan orang yang dituakan, serta teman-teman kalian untuk mengamalkan ajaran agama Hindu sebagai penerapan hukum karma pala, wujud nyata dari perilaku baik atau yang disebut dengan subha karma. Kemudian tujuan yang ketiga, menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri orang yang lahir dari sorga dan neraka loka. Dan tujuan yang terakhir yang keempat, siswa mampu menunjukkan cerita perilaku orang yang mendapat sorga dan neraka. Oke anak-anak, Ibu akan lanjutkan ke pokok materi pembahasan kali ini yaitu sorga dan neraka. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar sorga ataupun kata neraka. Nah, subha dan asubha karma menjadi sebuah tolak ukur bagi seseorang manusia untuk menuju surga ataupun neraka. Sang Yang Widi sebagai Yamadipati akan selalu menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang tiada henti berbuat kejahatan di dunia dan akan diadili di neraka. Alam neraka disebut dengan neraka loka. Sebaliknya, apabila seseorang selalu berbuat baik di kehidupannya, Sang Yang Widi sebagai Yamadipati akan selalu melindunginya sampai di sorga. Alam sorga disebut dengan sorga loka. Nah, seseorang lahir ke dunia membawa karma wasananya masing-masing. Anak-anak, kita mengenal yang namanya Pancasrada. Dalam Pancasrada, kita menemukan yang namanya karma pala srada dan punarbawa srada. Kedua topik ini sangat memiliki keterkaitan yang erat, di mana kata punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata punar yang berarti lagi dan kata bawa yang berarti menjelma. Jadi punarbawa berarti kelahiran yang berulang-ulang yang disebut juga penitisan atau samsara. Perbuatan dari seseorang di duniawi tersebut biasanya didorong dari beberapa faktor yang diantaranya pertama, asubha karma merupakan perbuatan yang berdasarkan nafsu dan indera. Sedangkan yang kedua, subha karma merupakan perbuatan yang berdasarkan budi satwam atau kebaikan. Dengan demikian, tingkatan dan keadaan penjelmaan itu berbeda-beda, tergantung dari jenis subha dan asubha karmanya. Nah, dengan karma palanya yang dibawa seseorang tersebut, maka seseorang akan lahir ke neraka ataupun ke surga. Surga syuta adalah kehidupan seseorang yang terlahir dengan penuh kebahagiaan. Sedangkan neraka syuta adalah kehidupan dari seseorang yang hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Anak-anak,
Dengan melihat antara surga dan neraka, kehidupan yang sangat berbeda, sebagai umat Hindu dan kita sebagai umat yang lahir bahkan dari sedini mungkin sudah mengetahui ajaran agama Hindu, bagaimana perbuatan yang baik, bagaimana perbuatan yang buruk, dan akibat yang didapatkannya kelak. Mulailah dari sekarang melakukan segala kebaikan, karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka akan dapat menghantarkan kita ke alam sorga. Seperti contoh yang ada di depan, kalian bisa menyimak bahwa ada seorang nenek yang diseberangkan oleh anak, dan ini sangat membantu sekali sehingga nenek tersebut bisa selamat sampai dengan tujuannya. Jangan sebaliknya anak-anak berbuat yang tidak baik atau berbuat asyubu karma. Kita bisa lihat dalam kitab Semerti perbuatan buruk yang berasal dari 3 sumber, yaitu ada 10 jumlahnya. Yang pertama misalnya menginginkan barang atau harta benda orang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, mengikuti kepercayaan yang salah atau tidak benar. Yang ketiga, memikirkan apa yang orang lain tidak senang. Kemudian yang keempat, menghina orang lain. Ini sangat tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima, berkata tidak benar. Yang keenam, berkata yang dapat menyesatkan orang lain. Yang ketujuh, berbicara yang tak berguna. Kemudian yang delapan, mencuri. Yang kesembilan, berzina. Dan yang kesepuluh, melukai makhluk tanpa perintah hukum agama. Anak-anak bisa lihat contoh perbuatan yang tidak baik yang ke-10, yaitu melukai makhluk tanpa perintah hukum agama. Melukai yang dimaksud di sini bukan saja dalam bentuk melukai senjata ya. Nah, lebih-lebih anak-anak melukainya dalam hal menyakiti pikirannya sehingga membuat seseorang menjadi beban pikir. Karena akan merasa sakit hati, kemudian merasa tersiksa. Karena belakangan ini banyak terjadi yang namanya bullying. Anak-anak tidak boleh melakukan hal tersebut. Karena anak-anak akan mendapatkan dosa yang setimpal kelak. Anak-anak bisa lihat di depan, tempat ataupun hukuman berbeda-beda menurut perbuatan yang dilakukan. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kayu curiga diperuntukkan kepada atma yang berdosa akibat selalu bercinta dengan bukan istrinya. Kemudian jika anak-anak melakukan perbuatan yang buruk lainnya, yaitu titik ugal agil menunggu, diperuntukkan kepada atma yang selalu memfitnah orang di dalam kehidupan sebelumnya. Jadi anak-anak tidak boleh memfitnah. Kemudian ada yang namanya tegal penangsaran. Tegal penangsaran ini diperuntukkan kepada atma yang selalu membuat orang lain sengsara di kehidupan sebelumnya. Kemudian ada yang namanya kawah tembara, goh muka atau kawah weci. Kawah ini diperuntukkan bagi para atma yang di kehidupan sebelumnya selalu berbuat jahat. Kemudian ada yang namanya batu mecepak. Batu ini diperuntukkan kepada para atma yang berdosa akibat mulutnya yang tidak baik, yang suka mengadu domba. Kemudian ada yang namanya tiing petung. Tiing petung ini diperuntukkan kepada atma yang penuh dosa karena di kehidupan sebelumnya selalu melaksanakan ilmu hitam atau yang disebut dengan ilmu magic. Bagaimana anak-anak setelah melihat tayangan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dengan akibatnya tersebut? Apakah anak-anak berani melakukan kesalahan dan dosa dengan sengaja? Ibu yakin anak-anak tidak seperti itu ya. Nah, untuk menghindarkan kita dari perbuatan tersebut agar kita bisa mendapatkan surga loka, marilah kita mengendalikan diri dengan selalu menjalankan ajaran yang namanya Trikaya Parisuda, dari berpikir, berkata sampai dengan berbuat yang baik dan benar. Tadi anak-anak sudah melihat apa yang namanya titik ogal agil dan kawah. Nah, sekarang ini kalian bisa lihat secara langsung gambar-gambar
dari orang yang telah berbuat dosa dan mendapatkan neraka. Begitu seramnya. Sangat berbeda dengan orang-orang yang melakukan perbuatan baik atau subh karma. Orang yang melakukan perbuatan baik niscaya akan mendapatkan kebahagiaan dengan kondisi yang baik, dengan keindahan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian seperti yang terlihat pada tampilan gambar di depan ini. Dalam Bhagavad Gita bab 2.47 menyebutkan karmani ewa dikaraste ma palesu kada sana ma karma palahetur bur ma te sango stip akarmani, yang artinya berbuatlah hanya demi kewajibanmu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan sekali-sekali pahala jadi motifmu dalam bekerja. Jangan juga hanya berdiam diri tanpa bekerja. Dan dengan mengamalkan atau menjaga Trikaya Parisuddha yang sempat Ibu sampaikan tadi, yaitu dari berpikir, berbuat, kemudian berkata, maka pelajaran yang sangat berharga akan kita dapatkan. Yang pertama yaitu pelajaran tentang kesabaran, ketenangan, dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, pelajaran tentang keyakinan. Yang ketiga, kepercayaan kepada diri sendiri. Kemudian yang keempat, pengendalian diri. Yang kelima, kemampuan dan kebijaksanaan. Dan yang keenam, bakti kepada Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi anak-anak, dengan mengetahui pelajaran karma pala pada kesempatan hari ini, selalu berbuatlah yang baik dan jauhilah perbuatan yang buruk, karena perbuatan baik itu akan menghasilkan suatu surga atau alam kebahagiaan. Sebaliknya, perbuatan yang buruk akan menimbulkan kesengsaraan, karena karma pala itu memiliki sifat-sifat hukum yang baku, yaitu yang pertama bersifat pasti dan tak terbantahkan. Kemudian yang kedua bersifat adil dan sesuai dengan karma yang kita perbuat. Dan yang ketiga bersifat universal, umum kepada siapapun tanpa terkecuali. Jadi hukum karma pala akan memberikan pahala 2 kali lipat bagi mereka yang menanam kebaikan. Apabila kita tulus meringankan beban makhluk lain, sesungguhnya kita melakukan 2 kali hal yang sama untuk diri kita sendiri. Itulah esensi dari hukum karma pala. Baik anak-anak, pelajaran kali ini Ibu akhiri. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian. Jadi anak-anak harus belajar untuk persiapan ulangan agar mendapatkan nilai yang maksimal. Dan tidak lupa Ibu sampaikan tetap disiplin, jaga kesehatan, berbuat baik, menghasilkan karya yang positif. Inge Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Suksema.